Presiden Joko Widodo Rabu kemarin berkunjung ke kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Baru pertama kali sejak COVID-19 menjadi wabah di Indonesia, Jokowi hadir di kantor yang sekaligus jadi markas gugus tugas penanganan COVID-19. Usai berbincang dan melihat kesiapan gugus tugas, Presiden menyatakan kepada masyarakat supaya waspada terhadap gelombang kedua kasus COVID-19. Saya ingatkan jangan sampai terjadi gelombang kedua, the second wave. Jangan sampai terjadi lonjakan. Ini yang ingin saya ingatkan kepada kita semuanya. Gelombang kedua, sudah beberapa kali kalimat ini diungkapkan pemerintah setelah memutuskan melonggarkan pembatasan sosial berskala besar untuk kembali menggerakkan aktivitas ekonomi. Namun, baru 3 hari berlaku pelonggaran, sejak Senin hingga Rabu kemarin, angka kasus baru COVID-19 per hari tembus 1.000 orang. Rabu 10 Juni jadi rekor baru penambahan kasus 1.241 kasus setelah pada Selasa jumlah kasus harian mencapai 1.042 kasus dan Senin mencapai 847 kasus. Presiden menilai saatnya masyarakat beradaptasi dengan kondisi baru yang terjadi saat ini. Produktif menggerakkan ekonomi dengan mengikuti protokol kesehatan. Kita harus beradaptasi dengan COVID. Adaptasi kebiasaan baru. Dan beradaptasi itu bukan berarti kita menyerah, apalagi kalah, enggak. Tapi kita harus mulai dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga masyarakat produktif, tapi juga aman dari penularan COVID. Namun menurut Pandu Riono, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, peningkatan jumlah kasus per hari sejak Senin merupakan dampak dari mudik saat Ramadan dan Lebaran. Meski telah disekat di sejumlah titik, namun sejumlah kasus pemudik bisa kembali ke kampung halamannya. Ya, ini kita sudah predik sebenarnya. Ini adalah penularan selama kira-kira 2 minggu yang lalu ketika selama bulan Ramadan dan Hari Raya Id dan arus mudik, terutama di Surabaya. Oh, hasilnya hari ini, Pak? Dan kemarin? Iya, itu dari perilaku itu. Jadi kita sudah melihat spike atau lonjakan tinggi, ini karena kita sudah predik bahwa ini terjadi pada saat mudik dan mudik balik, di Jakarta mudik balik, dan pada Surabaya waktu mudik. Nah, ini yang kita harus antisipasi dari dulu sebenarnya. Bukan karena pelonggaran tadi. Jadi pelonggaran ini kalau kita melihat apakah pelonggaran ini akan meningkatkan, dan itu akan kita lihat 2 minggu mendatang apakah terjadi. Saat ini sejumlah aturan dilonggarkan pemerintah pusat demi kembali menggairahkan ekonomi. Salah satunya Menteri Perhubungan mengizinkan kapasitas maksimal penumpang transportasi umum hingga 70% dari sebelumnya saat PSBB hanya 50%. Pandu menilai bila tak hati-hati dengan keputusan politik pemerintah pusat, maka angka kasus baru bisa kembali melonjak. Iya, ini yang pelajaran inilah kita harus tarik sekarang, bahwa kita melakukan pelonggaran kalau tanpa disertai dengan peningkatan, terutama adalah perilaku penduduk itu untuk selalu pakai masker dan menghindari kerumunan, dan juga kita harus mengurai kerumunan di mana kita lihat di pasar, di transportasi publik. Mungkin saja potensial akan bisa terjadi seperti yang kita terjadi pada hari ini dan kemarin. Jadi ya, harus diyakinkan bahwa protokol kesehatan itu benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dihimbau saja. Kalau perlu kita sekarang mulai mengetatkan, dan juga bukan sekedar edukasi, juga harus mendisiplinkan. Dan disinilah saatnya yang sangat kritis, begitu dilonggarkan, pengetatannya harus 2 kali lipat daripada sebelumnya. Oke, baik, ini satu persatu keputusan politik dibuat pemerintahan Joko Widodo dengan sejumlah surat edaran dan peraturan menteri yang melonggarkan PSBB. Beradaptasi dengan adanya COVID-19 sambil mengikuti protokol kesehatan. Tim Liputan Kompas TV.